Mesias, salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Sebab Dia sudah datang dari sana dan turun dan kemudian akan menjemput kita yang percaya kepada Dia. Haleluya. Dan Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Petrus mengatakan, Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap. Selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Dan itu akan terus membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal akan selalu memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebelum mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dapat bersuka cita sekalipun kami memberi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya membaca Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Jadi tema kita adalah joy in giving, bersukacita di dalam pemberian atau bersukacita saat memberi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca, saya bertanya, janji-janji apakah yang kita peroleh kalau kita bersukacita dalam memberi? Janji-janji yang kita peroleh kalau kita bersukacita dalam memberi menurut Filipi 4 ayat 18 dan 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Yang pertama adalah kita menuai sesuai dengan apa yang kita tabur. Kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit. Kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Kalau Anda baca dalam Amsal 2 ayat 24-25, ada orang yang menyebar harta tapi bertambah-tambah kaya. Ada yang menghemat sangat luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum dia sendiri akan diberi minum. Orang dunia mengatakan hemat pangkal kaya, tapi Tuhan mengatakan bahwa ketika engkau memberi dalam kasih dan kelimpahan yang begitu luar biasa, Tuhan akan membuat engkau berlimpah-limpah. Bukan saya mengatakan, tapi itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang mau memberi. Satu contoh, kalau kita menabur atau menanam mangga 1 biji, yang akan kita bawa itu banyak, ya. Atau menabur 1 pohon atau 1 biji pepaya yang sedang saya tanam yang sudah menghasilkan banyak buah. Ya, tidak 1 tetapi banyak. Demikian juga kalau kita menanam jagung. Ya, tidak 1 butir tapi berapa tongkol itu? Ada yang 2 tongkol, ada yang 3 tongkol, ada yang 4 tongkol dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan, sebagaimana firman Allah katakan bahwa kita menuai sesuai dengan yang kita tabur. Jadi ada hal yang kita tabur dan Tuhan memberi. Memang kenapa hari-hari ini saya menekankan kita mau menabur?
Karena saudara-saudara kita bukan untuk ada yang menderita, bukan untuk membuat mereka kaya, tapi supaya ada keseimbangan. Setidak-tidaknya mereka akan menikmati hasil dari apa yang kita perbuat kepada mereka. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak abai terhadap apa yang kau perbuat. Dan saya yakin dan percaya itu. Karena apa? Tuhan telah berjanji dan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan lakukan itu supaya engkau menikmati segala kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, sebagaimana yang dilakukan oleh jemaat di Filipi yang dengan sukarela melakukannya kepada Paulus. Bahkan Paulus dikatakan berlimpah, tetapi berlimpah dan berkecukupan. Bahkan firman Allah katakan suatu korban yang disukai oleh Allah. Jadi kalau kita berkorban, yakinkan bahwa persembahan Anda itu adalah persembahan yang disukai oleh Allah. Karena Anda memberi karena cinta kasih Anda kepada Allah, kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah abai terhadap engkau. Dan ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mau menolong engkau dalam segala persoalan. Dan ingatlah bahwa Allah akan senantiasa menyatakan segala kebaikanmu akan diingat oleh Allah. Dan kenapa saya katakan harus memberi? Dan biarlah kiranya kita tergerak oleh ada nomor rekening di bawah ini yang siap menghimpun, dan kami ada yang di sini melalui YouTube saya ini, dan mereka ada yang ada tinggal di sana, ada nomor rekeningnya juga. Dan kiranya segala apa yang Anda perbuat kelak, Tuhan yang akan membalaskan. Kami tidak bisa membalaskan, tapi kami akan memberikan pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan manusia, tapi kami bertanggung di hadapan Tuhan, bahwa apa yang Anda berikan, kalau Anda memang memberikannya dan Anda mau dengan sukacita memberikan dan mau men-screenshot tanda Anda telah memberikan dana itu dan memberikan laporan supaya kami bisa menolong, walaupun pada saat ini belum ada, tetapi kami tetap yakin dan percaya bahwa akan ada orang-orang yang akan terlibat dan untuk ini. Dan karena tahun depan rencananya kami juga akan ke sana kembali untuk melihat saudara-saudara kita yang di pedalaman, karena kami masih berada di jalur dalam beberapa waktu yang lalu kami masih berada di jalur jalan nasional, belum bisa ke jalan kabupaten atau kepada yang di daerah-daerah pedalaman. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat belas kasihan Tuhan ada dalam kita untuk bisa kita memberi. Yang kedua dikatakan firman Allah, Allah melimpahkan kasih karunia-Nya, ayat 18, senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Jadi ketika engkau memberi, engkau sebenarnya tidak sedang berkekurangan. Walaupun pada waktu itu engkau sedang masa-masa yang sulit, tapi engkau mau menyisihkan apa yang Tuhan percayakan kepadamu, dan engkau mau memberikan apa yang Tuhan mau untuk engkau membantu orang lain yang sedang berkesusahan, yang lebih susah dari hidupmu saat ini. Bayangkan mereka tidak punya rumah mereka habis, hancur, lantak. Walaupun pemerintah berjanji untuk mereka membangun rumah mereka, tetapi itu tidak cukup dalam 1 hari 2 hari mereka melakukan. Mereka ada yang tinggal di pengungsian, ada yang tinggal di rumah keluarga mereka. Semoga mereka tetap dapat kekuatan daripada Tuhan, dan oleh karena pemberian Anda, mereka memiliki sedikit senyuman oleh karena pemberian yang Anda buat. Dan Anda bisa melihat apa yang saya telah lakukan melalui gambar-gambar yang ada, tetapi kalau itu sebenarnya adalah video ya, yang dalam pemberian itu dalam adalah sebenarnya video, tetapi itu tidak dibuat merupakan video karena hanya gambar-gambar saja. Tetapi kepada mereka-mereka yang telah memberikan, itu kami berikan video dengan jumlah yang disebutkan kepada mereka, karena kami tidak ingin
bahwa mereka tidak ingin lagi berbuat. Seperti saya katakan, setelah kami ada seseorang, hari ini dia setelah kami lemparkan gambar, besoknya dia kirim lagi, kami lemparkan lagi besoknya, dan kemudian dia mengirim lagi, dan dia berjanji akan berbuat kalau semaksimalnya. Dan dia akhirnya saya memberikan kepada rekan saya supaya, karena saya akan pulang dari sana karena belum bisa masuk ke pedalaman. Dan semoga Anda tergerak untuk menjadi orang yang memberi dengan baik, dengan limpah kepada saudara-saudara kita, karena Allah telah memberikan, Allah berjanji akan memberikan kita kelimpahan kasih karunia, sehingga kita berkecukupan, malah berkelebihan dalam segala berbagai-bagai kebajikan. Ayat 8 tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 8 tadi. Jadi perlu kita melakukannya, karena apa? Kita bukan untuk membuat mereka kaya, tapi supaya ada keseimbangan, mereka bersukacita. Dan yang terakhir adalah Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, ayat yang ke-7. Jadi beri dengan sukacita, dan Allah akan menolong kita karena firman Allah katakan jangan memberi dengan sedih hati, jangan memberi dengan terpaksa atau dipaksa, tapi memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati, seperti yang dilakukan oleh jemaat di di Filipi, di mana Paulus berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripada, malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh jemaat di Filipi kepada Paulus yang ada di penjara, dan itu sangat luar biasa perbuatan orang-orang Filipi. Demikian juga saya berharap kita mau berbuat buat orang-orang yang ada, yang saat ini sedang menderita di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, supaya kita, sekali lagi saya katakan, ada nomor-nomor rekening yang ada di bawah ini, dan kemudian ada nomor telepon. Kalau Anda telah berkemurahan membuat atau memberikan kepada kami untuk berdonasi, supaya menjadi laporan kami, baik itu melalui layar yang ada. Jadi kepada nomor telepon itu boleh disampaikan kiriman Anda, sehingga kami dapat memberikan pertanggungan jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan teruslah berbuat sesuatu yang baik, dan ingat, bersukacita di dalam memberi. Ketika engkau bersukacita dalam memberi, Tuhanlah yang akan membalaskan setiap perbuatan baikmu. Tuhanlah yang akan membalaskan setiap apa yang kau perbuat kepada saudara-saudara yang sedang mengalami kekurangan tersebut. Kalau Alkitab mengatakan Paulus dalam segala kelimpahan, tapi dia berkata bukan untuk membuat mereka kaya raya, tapi supaya ada keseimbangan dalam situasi yang mereka hadapi sekarang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami para pendengar dapat berbuat, memberikan perhatian kami kepada saudara-saudara kami yang sedang menderita di Tapanuli Utara, Bapa di surga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Terpujilah Engkau, dan kami juga berdoa kepada yang sakit. Kalau Engkau sakit, apapun sakit penyakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu disungkah sembuh oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih bagi mereka yang menderita kesusahan, membutuhkan pertolongan. Tuhan menolong mereka, menjawab mereka, menguatkan mereka, dan sekaligus memberikan solusi bagi mereka, sehingga mereka dapat tetap memuliakan Engkau dalam kehidupan mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat malam, selamat kita istirahat. Kalau kita mau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah di dalam hidup ini. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus.
Mantap, mantap, mantap.